Shalom saudara-saudara, apa kabar? Ya, shalom saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang ada di Melbourne, dari mana saya tahu bahwa saudara baik-baik aja, saya tidak bisa lihat kameranya. Baik, puji Tuhan, praise the Lord, amin. Saudara kelihatan bersemangat, praise God. Baik, mari kita akan segera belajar firman Tuhan. Ada satu hal yang saya yakin Tuhan banyak bicara buat saya dan juga buat istri selama kita ada di Indonesia ini. Ini mungkin waktu terlama kita kali ada di Indonesia. Karena kita baru saja kembali dari tur Sulawesi ya. Kita jalan darat dari Makassar sampai ke Manado. Terus dari Manado saya pergi ke Kendari untuk melihat beberapa kota di Sulawesi. Kita mengunjungi semuanya 10 kota di Sulawesi dalam tur ini, juga bersama Pak William. Jadi Pak William ikut dengan kita. Pak William harusnya mungkin sudah dalam perjalanan kembali kali ke Denpasar. Saya tidak tahu schedule beliau ke Melbourne. Tapi kami bersama-sama dalam perjalanan tersebut dan Tuhan betul-betul memberkati kami. Nah, mari saya ingin sharing bahwa sudah saatnya sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti hal yang paling prinsipil dalam kehidupan orang percaya. Nah, tentu saudara masih ingat terakhir kita adakan camp kita adalah tentang participation, ya, tentang bagaimana semua orang terlibat di dalam pelayanan, kemudian bagaimana semua orang mulai belajar mengelola apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ya, jadi memperhatikan kehidupan ini ternyata memang kalau kita tidak waspada, lama-lama kekristenan kita hanyalah berurusan dengan masalah. Ya, kita berpikir bahwa kehidupan kita hanya berurusan dengan masalah yang datang, masalah ini, masalah itu, masalah. Memang betul kita berhadapan dengan masalah, tapi Tuhan punya tujuan yang pasti dalam kehidupan kita. Sudah tentu tahu bahwa sudah sering saya khotbahkan bahwa orang percaya punya tujuan adalah serupa dengan Tuhan dan kemudian memerintah bersama dengan Dia. Itu tujuan orang percaya. Jadi kita selalu mengejar keserupaan. Dalam kehidupan kita akan tetap serupa dengan gambaran Kristus. Itu merupakan passion kita, itu merupakan gairah kita. Tapi bukan cuma serupa, kita juga harus memerintah bersama dengan Dia. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa memerintah bersama Kristus itu bukan berarti bagi kita memerintah sesama kita. Sebab Tuhan tidak mau ada seorang manusia yang memerintah manusia yang lain. Tuhan mau kita manusia melayani manusia yang lain. Itu lebih tepat. Bahwa dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita menjadikan orang lain mengalami kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Baik itu dalam posisi apapun, kita mengetahui bahwa kita harus terus terlibat dalam saling melayani. Bahkan di Garam sendiri kita punya motto yang sangat sederhana memang sebenarnya, simple connected serving. Jadi kita harus saling tersambung, hidup dalam kesederhanaan, tapi yang paling penting adalah saling melayani. Semua orang terlibat dalam pelayanan karena memang itu yang Tuhan kehendaki. Kita perlu belajar untuk mengetahui bahwa tujuan Tuhan buat kita supaya kita mengelola apa yang Dia berikan untuk kita, supaya kita dapat menjalankan pemerintahan Tuhan lewat pelayanan kita. Nah, tentu orang berkata begini, saya bagaimana mau melayani, saya punya masalah, saya punya ini dan itu. Nah, kita harus paham bahwa masalah akan selalu ada, tantangan akan selalu ada, ya, kita akan berhadapan dengan banyak masalah dalam kehidupan ini, tapi kita tidak boleh hanya fokus kepada masalah, fokus kepada jalan keluar dari masalah tersebut, tapi kita kemudian tidak fokus pada tujuan-tujuan Tuhan. Karena Tuhan tetap fokus pada tujuan-tujuannya. Tuhan tetap fokus pada kehendaknya terlaksana
di muka bumi ini seperti di sorga. Kita nggak bisa cuma berkata begini, oke, saya mau hidup menurut apa yang saya mau. Saya cuma mau Tuhan tolong saya terhadap masalah saya. Ini yang paling penting. Masalah saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Itu pasti. Itu sudah pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi kita mesti tahu, agenda Tuhan harus tetap berjalan. Agenda Tuhan harus terus berlangsung. Nah, mari kita akan baca Alkitab. Satu bagian Alkitab yang saya pikir semua orang sudah tahu cerita ini. Terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Ini prinsip yang penting buat kita. Kejadian 39, sudah tahu, sudah pernah dengar saya mengkhotbahkan ini atau tidak, tapi ini lagi benar-benar menjadi sebuah pemahaman penting dalam kehidupan kita. Kejadian pasalnya ke-39, ayatnya yang pertama, saya mau baca sampai ayatnya yang keempat saja. Kita baca Kejadian pasal 39, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf pun mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sampai situ aja dulu pembacaan kita. Kita mulai untuk membahas apa yang saya sebut dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita, ini menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan dia. Nah, tentu sudah tahu kisah Yusuf kan? Kisah Yusuf dimulai dari sebuah mimpi sederhana. Mimpinya adalah dia dengan saudara-saudaranya sedang mengumpulkan gandum. Jadi ada seikat gandum miliknya Yusuf dan milik saudara-saudaranya. Tapi kemudian dalam penglihatannya berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah dia melihat bulan, bintang, dan 11 bintang yang lain, itu bulan, matahari, dan 11 bintang yang lain sujud kepada bintangnya Yusuf. Mereka langsung tahu bahwa ini Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk memerintah. Itu jelas. Orang mungkin berkata, oh itu kan nggak ada hubungannya sama kita. Itu hubungannya sama Yusuf. Tapi ternyata kalau kita kembali di kitab Kejadian, memang merupakan tujuan Tuhan buat manusia, supaya manusia memerintah. Manusia bersama dengan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kita berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa itu berasal dari kata radah yang punya arti government and governance. Jadi artinya adalah pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Itu kata yang dipakai untuk radah. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan dan memerintah atau exercise government and governance, ya, exercise pemerintahannya dan exercise itu tuh tata kelola pemerintahannya. Ini adalah tujuan Tuhan menjadikan manusia, dan Tuhan tidak pernah ganti tujuannya. Orang mau bilang apa aja, itu tujuan Tuhan, bahwa manusia pada akhirnya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya jelaskan dulu sebentar tentang tujuan ini. Tujuan ini tidak berubah, saudara. Ya, sering sekali kita mendapatkan pengajaran dari agama-agama yang mengatakan bahwa tujuan orang percaya adalah masuk sorga. Saya percaya, sudah berulang kali saya katakan, saya percaya kita pasti akan masuk sorga, pasti kita akan pergi bersama-sama dengan Tuhan satu saat. Tapi sorga bukan menjadi tujuan akhir kita.
tujuan akhir kita menurut Alkitab, dalam narasi Alkitab adalah tujuan akhir kita adalah dalam keserupaan dengan Tuhan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Jadi itu merupakan tujuan utama Tuhan menjadikan manusia. Jadi jelas ini nggak bisa dianggap remeh. Sebab agama seringkali mau mengatakan bahwa hey, ini sekarang ada tujuan lain, yaitu tujuan menuju ke sorga. Sebenarnya kalau kita pelajari Alkitab secara serius ya, itu tujuan pergi ke sorga itu belum lama sebenarnya muncul ya. Itu baru muncul kira-kira abad ke-5, masuk abad ke-6. Kalau sudah pelajari dalam sejarah gereja, tadinya umat Tuhan di gereja perjanjian baru, itu mereka menantikan Yesus datang untuk memerintah bersama-sama dengan mereka. Mereka udah menantikan Yesus datang memerintah bersama dengan mereka. Walaupun Paulus selalu berkata bahwa Yesus belum datang. Harus banyak tanda-tanda dulu untuk mengikuti kedatangan Yesus. Dan itu bukan berarti Yesus sudah datang. Beberapa orang mengajarkan bahwa Yesus sudah datang. Paulus bilang belum. Ada tanda-tanda dulu. Di kitab 2 Tesalonika dia katakan hal tersebut. Saya tidak bermaksud membahas tentang akhir zaman. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas ini. Bahwa gereja mula-mula punya mentalitas simpel. Yesus akan datang memerintah bersama dengan mereka. Jadi ide masuk sorga datang dari mana? Ternyata ide masuk sorga itu baru muncul di abad ke-5 atau abad ke-6. Ya, tepatnya tahun 459. Itu tepatnya. Itu ide itu muncul di situ. Nah, saya cerita ini nggak menceritakan apapun kecuali ada memang sejarah gelap di dalam sejarah gereja di mana ada keputusan-keputusan yang keliru. Sebab ternyata begini, di tahun 459 di konsili yang namanya konsili Efesus terjadi sesuatu, saya sebut saja, penyimpangan atau tikungan paling berat di dalam sejarah hidup manusia. Apa yang terjadi di situ? Di konsili konsili kedua Efesus itu tahun 456, di mana mereka membahas kristologi, tentang Kristus yang adalah, atau Yesus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Tetapi di dalam pembahasan tersebut, itu luar biasa sekali, terjadi penyimpangan di mana mereka berkata begini, hasil dari mereka punya konsili itu, bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan Maria, ini kata kuncinya, Maria itu mengandung Allah, bukanlah mengandung Kristus. Jadi itu ada perdebatan ya. Istilah yang dipakai itu adalah Kristotokos atau Theotokos, mengandung Kristus atau mengandung Allah. Jadi ada penganut yang berkata mengandung Kristus, ada penganut yang berkata mengandung Allah. Nah, harus diputuskan di konsili itu. Jadi konsili itu memutuskan bahwa memang Maria itu mengandung Allah. Nah, ya itu tentu sebuah kebenaran kristologi tersendiri ya. Itu menolong pemikiran kita untuk berkata bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Akan tetapi begini, pada saat itulah terjadi tikungan besar yang orang tidak pernah mengerti. Di konsili itu memang nggak ditulis. Nanti saudara kalau baca, saudara bisa Google kok itu. Ya, Konsili Efesus tahun 459 di cerita itu ditulis seperti ini. Mungkin saudara tanya, kenapa saya ceritakan ini? Supaya saudara tahu dari mana munculnya ide bahwa kita semua akan pergi ke sorga dan kemudian akan hidup senang-senang memuji Tuhan saja di sana tanpa masalah. Dan kita cuma ambil cerita itu dan kemudian kita akan hidup selama-lamanya seperti itu. Karena kata kuncinya adalah ini. Waktu mereka putuskan bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang lahir dalam kandungan Maria, jadi mereka membuat sebuah statement bahwa Maria itu mengandung Allah. Jadi ketika mereka berkata Maria mengandung Allah, mereka kemudian memutuskan juga bahwa Maria itu adalah Allah. Jadi itu adalah tikungan berat pertama yang terjadi. Itu menurut saya adalah tikungan gereja yang menurut saya adalah paling berbahaya dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian
Mereka berkata bahwa Maria itu adalah Allah. Jadi pengilahian Maria terjadi di situ. Sekali lagi, saya tidak menyindir pengajaran dari satu gereja besar atau organisasi gereja besar, enggak ada urusannya. Ini tercatat dalam sejarah gereja. Tapi ini yang menyebabkan manusia berpikir berbeda tentang tujuan mereka ada di dunia ini. Pada saat itulah mereka berpikir bahwa tujuan mereka adalah masuk sorga. Mengapa demikian? Karena di Efesus itu penguasa udara atau pemerintah kerajaan kegelapan di atas Efesus itu disebut dengan istilah ini, Dewi Artemis. Sudah tahu Artemis ya? Artemis itu nama lainnya adalah Diana atau Aurora dalam pemahaman Yunani atau Greco. Diana atau Aurora. Dan saudara mesti tahu bahwa Aurora itu adalah Dewi Langit. Jadi sejak hari itu penyembahan berubah, semuanya berubah, semuanya berpindah bahwa tujuan orang percaya adalah pergi ke sorga. Karena mereka mulai menggunakan sebuah statement ini, bahwa Mary, the mother of God. Itu kata yang mereka pilih secara tepat. Nah, mungkin saudara berkata, oh itu adalah kepercayaan. Saya juga setuju, itu adalah kepercayaan mereka. Tapi itu telah menyebabkan tujuan Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 itu kemudian dianggap tidak penting. Jadi manusia tidak penting. Sekarang manusia punya tujuan, cepat-cepatlah pergi ke sorga. Cepat-cepatlah masuk sorga. Jangan lagi tinggal di bumi ini. Buat apa ada di bumi? Padahal manusia diciptakan di bumi untuk mengelola bumi ini. Manusia ditempatkan di bumi ini untuk menjadi pelaksana kehendak Allah di bumi ini. Jadi kalau manusia dengan cepat meninggalkan bumi ini pergi ke sorga, selesai. Itu kemudian ya udah selesai aja. Jadi kemudian saya rasa, dan saya sudah katakan berkali-kali pada mungkin khotbah-khotbah saya selama saya ada di Melbourne, bahwa memang benar bahwa kalau ada tipuan terbesar iblis adalah begini. Oke, manusia pulanglah segera ke sorga. Biar bumi setan yang kelola. Itu aja. Iblis mau supaya dia mengelola bumi ini. Karena memang waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh dari tujuan Allah. Manusia tidak jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah kehilangan sorga waktu dia jatuh. Kita sudah tahu bahwa kita tidak pernah kehilangan apa yang tidak pernah kita miliki. Manusia tidak pernah ada di sorga. Manusia tidak pernah memiliki sorga. Manusia ada di bumi. Sebenarnya diciptakan di bumi untuk mengelola, untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Mengapa saya perlu cerita ini? Dan kemudian hubungannya dengan kitab Kejadian, saya cuma mau katakan kepada saudara bahwa apapun yang menjadi keadaan kita dan situasi kita, Tuhan mau kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk Yusuf, ini yang luar biasa. Mari kita akan belajar Yusuf untuk melihat bahwa dimanapun Yusuf berada, karena Tuhan menyertai dia. Nah, ini kata penting. Ditulis di ayatnya yang pertama Kejadian 39 tadi, dibilang begini. Yusuf itu dibawa ke Mesir sebagai apa? Sebagai budak belian. Sudah tahu budak ya? Budak itu nggak ada apa-apanya. Dia tidak punya hak, dia tidak punya hak hidup, dia tidak punya harta, dia tidak punya apa-apa. Budak itu practically telanjang, ya. Tidak punya apa-apa, cuma pakai cawat. Dan mereka tinggal di luar rumah. Mereka budak. Mereka adalah milik. Mereka adalah seperti benda milik tuannya. Sama seperti binatang, sama seperti budak. Budak itu seperti itu. Mereka tidak punya hak hidup. Itu Yusuf. Tapi ayat yang kedua, ini kata penting. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu kata kunci. Tuhan menyertai Yusuf. Katakan dulu saudara, bahwa Tuhan menyertai saya. Itu kata penting. Itu enggak sembarangan itu. Alkitab bilang, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya mungkin saudara berkata, kok beda sama saya ya? Saya selalu gagal dalam pekerjaan saya. Mungkin saudara nggak tahu tujuannya. Ini kata kunci. Bahwa
berkat Tuhan itu turun pada tujuan-tujuan Tuhan. Berkat Tuhan itu turun pada tujuan-tujuan Tuhan. Beberapa orang punya pemahaman berkat Tuhan itu turun pada supaya kita jadi nyaman, supaya kita jadi enak, kita jadi kelihatan lebih bahagia. Enggak. Berkat Tuhan pada mulanya itu turun untuk tujuan Tuhan. Secara khusus untuk manusia. Kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 28. Sebelum Tuhan meminta manusia melakukan apa-apa, sebelum Tuhan meminta manusia untuk berbuah, Tuhan berkati manusia dulu. Sebab berkat Tuhan datang dahulu. Berkat Tuhan itu berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah. Kalau orang tanya, mengapa manusia diberkati? Karena manusia memiliki tujuan-tujuan Allah. Karena berkat selalu terkoneksi dengan tujuan-tujuan Allah. Itu penting untuk kita ketahui. Jadi dalam sisi Yusuf, kata Tuhan menyertai itu sebenarnya sama dengan Tuhan memberkati dia. Artinya Tuhan empower dia supaya dia dapat mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya untuk membuat kita merasa senang, walaupun memang berkat menyenangkan. Dan berkat Tuhan itu bukan cuma mengatakan kepada kita bahwa, hey, kita ini baik-baik saja karena diberkati oleh Tuhan. Tapi berkat Tuhan selalu berhubungan dengan tujuan-tujuan Tuhan. Sebab begitu Tuhan menjadikan manusia, hal pertama yang Tuhan kerjakan untuk manusia, setelah Tuhan menunjukkan tujuan-tujuan manusia, dia menjadikan manusia, dia langsung memberkati manusia. Berarti berkat Tuhan terhubung dengan tujuan-tujuan Tuhan. Itu jelas. Dan tujuan-tujuan Tuhan kita sudah tahu, keserupaan dan memerintah. Keserupaan dan hidup mengelola apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kelihatan di sini, Yusuf itu datang. Dia tidak punya apa-apa. Sering sekali kita melihat berkat, seolah-olah berkat itu cuma uang, kekayaan, bahwa berkat itu cuma hal-hal materi yang kita miliki. Kita kemudian berkata, oh rumahnya banyak berarti dia diberkati. Oh uangnya banyak berarti dia diberkati. Padahal sebenarnya kalau lihat baik-baik kisah ini, Yusuf tidak punya uang. Dia tidak punya apa-apa. Enggak tuh, dia nggak punya apa-apa. Dia tidak punya pakaian bahkan, ya. Dia tinggal di luar rumah bahkan. Dia adalah seorang budak belian. Tapi kalau dia disertai oleh Tuhan, karena Tuhan mau bekerja di dalam kita dan melalui kehidupan kita, itu hal yang luar biasa. Disinilah kita melihat bahwa ini dia. Sudah perhatikan baik-baik di ayatnya yang kedua. Dibilang begini, bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaannya. Ini pekerjaan penting sekali. Kalau ada waktu nanti mungkin saya akan bahas tentang pekerjaan ini. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya. Ini kata penting. Tuannya melihat bahwa Yusuf yang adalah budak ini menunjukkan sesuatu dalam pekerjaannya. Sehingga apa saja yang dia kerjakan berhasil. Jadi Yusuf menunjukkan sebuah tata kelola dalam pekerjaan. Dia mengelola sesuatu sehingga majikannya Potifar mempercayai Yusuf. Jadi kalau baca ayat yang keempat, Yusuf diperbolehkan tinggal di rumahnya, boleh melayani tuannya secara langsung, bahkan dia diberikan kuasa atas rumahnya. Lihat. Yusuf punya apa? Dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya cuma satu. Berkat Tuhan atas tujuan-tujuan Tuhan dalam dirinya. Jadi kisah Yusuf itu berurusan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Dan tujuan Tuhan secara besar. Ini yang perlu kita mengerti. Saudara, hidup saudara itu adalah berisi tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan punya tujuan dengan kehidupanmu. Tuhan punya kehendak dalam kehidupanmu. Dia mau tujuannya dan kehendaknya terlaksana dalam kehidupanmu. Singkat cerita, Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-6, atau baca ayatnya yang ke-5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saya suka itu. Tuhan memberkati rumah orang itu karena Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf diberkati untuk tujuan-tujuan Tuhan. Apapun yang Yusuf kerjakan, ada berkat terjadi di situ. Saudara mau jadi berkat? Sadari ini dulu. Ya, sadari ini dulu. Ada banyak orang yang hari-hari ini hanya khawatir tentang uang saja. Uang melulu yang mereka khawatirkan. Uang ini, uang itu, uang ini. Mungkin saudara berkata pada saya, Bang Jo, kita ini perlu uang, Bang Jo. Cuman kambing yang tidak mau uang, gitu kan. Tapi harusnya kita mengetahui bahwa Tuhan memberkati kita. Dan itu menghasilkan kepercayaan. Selebihnya, Alkitab dibilang di ayatnya yang kelima, sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik orang Mesir itu, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sehingga segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah ini, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Mungkin mirip Brian lah ya, atau mungkin ya mirip Deo kali. Jadi ya ini kalau dia ada di Point Cook ini ya cewek-cewek Point Cook doa puasa lah untuk dapat orang kayak begini. Tapi ini yang paling penting. Tujuan Tuhan dalam diri Yusuf. Nah Yusuf tidak punya apa-apa kan. Nah sekarang kalau saudara baca ayat 7 sampai ayatnya yang mungkin ayatnya ke-18, saudara akan menemukan drama Korea terjadi karena istri Potifar. Ini saya tidak perlu bahas karena ini untuk 17 tahun ke atas ya. Ini ada seorang wanita yang coba merayu Yusuf, coba simpangkan dia dengan kenikmatan kenikmatan sesaat berusaha disimpangkan. Tapi Yusuf menolaknya. Ya singkat cerita, Yusuf tidak terjebak, tapi Yusuf disetup. Mari saya beritahu pada saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara berjalan dalam tujuan-tujuan Tuhan, maka iblis dengan segala upayanya akan berusaha menghentikan saudara, berusaha mencegah saudara untuk mencapai tujuan Tuhan. Tapi Yusuf enggak tuh. Yusuf tetap pada tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, Yusuf ditangkap oleh Tuhan. Singkat cerita, karena fitnah Ibu Potifar fitnah dia, maka kemudian Yusuf ditangkap. Ayatnya yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ditangkap, dimasukkan penjara. Yang nggak ada apa-apa. Tapi sekali lagi, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang berhubungan dengan tujuan Tuhan tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Coba saudara lihat. Di dalam situ ya Yusuf ya budak. Nah, cuman dia masuk di dalam ya penjara tempat tahanan raja. Jadi ini bukan penjara karena pencuri-pencuri ayam, bukan. Ini bukan penjara itu. Ini bukan penjara karena ada jangkis sana, jangkis ini di penjara, bukan. Nah, ini adalah penjara tempat di mana orang-orang pandai yang berseberangan pendapat dengan Firaun di penjara di situ. Jadi mereka orang-orang pintar, pejabat-pejabat kerajaan. Ya, Yusuf masuk ke situ. Alkitab bilang, haleluya, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kepadanya. Apa saudara? Kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi orang-orang pintar, ahli politik, pemikir-pemikir Mesir ini yang hebat, yang berseberangan dengan raja, yang membuat kesalahan pada raja, itu kemudian dikelola oleh Yusuf. Mereka dipercayakan kepada Yusuf. Jadi Alkitab bilang segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Bilang dulu mengurus. Itu kata penting. Tata kelola. Kita ini pengurus karunia Tuhan. Kalau saya mau bilang buat saudara ini
Ini saudara mesti sadari. Kita ini pengurus tujuan-tujuan Allah dan kehendak Allah yang Dia taruh dalam kehidupan kita. Saudara, kita pengurusnya. Kita bukan cuma datang main-main kebaktian, saudara. Tidak. Kita cuma datang dengan firman Tuhan kemudian pulang. Tidak. Kita adalah pengurus. Kita harus menata kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Selalu mulai dari kecil. Iya kan? Selalu mulai dari kecil. Setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Ya. Yusuf mulai dari hal yang paling kecil. Yusuf mulai dari tidak ada apa-apa. Budak di rumah Potifar. Sekarang memang dia ada dalam penjara. Tapi dia setia pada perkara-perkara yang kecil. Ya kan? Saya baca TikTok. Video tentang pendeta dari Kupang cerita bikin saya ketawa. Dia cerita begini. Dia bilang begini. Kalau saudara dapat uang 1 miliar, apa yang saudara buat? Katanya. Jikalau, andai-andai, mimpi. Ya, toh. Langsung dia bilang ini, kalau saya sebagai hamba Tuhan, uang 1 miliar, semuanya saya pakai tolong orang susah. Langsung orang tanya dia, kalau Bapak 1 miliarnya bikin apa? Dia bilang, ya saya mimpi lagi lah. Kan cuma mimpi. Ya saya mimpi lagi. Terus mereka bilang, oh masa begitu? Terus dia bilang begini, itu kita manusia. Masih mimpi aja udah kikir. Apalagi pegang uang 1 miliar. Dia bilang kita bakal kikir, kita yang akan bagi buat orang lain. Kita hanya akan layani diri kita. Mengapa kita perlu berpikir keluar? Mengapa kita perlu berpikir untuk melayani orang luar? Karena memang tujuan Tuhan supaya kita tidak melayani diri kita, tapi kita melayani tujuan-tujuan Tuhan. Kita melayani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah pengurus tujuan-tujuan Tuhan. Segudang, saya punya bahasa ini, segudang perumpamaan di Perjanjian Baru tunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Hal yang paling luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita adalah Tuhan mempercayakan tujuan-tujuannya untuk kita. Selebihnya tentu kita tahu, dari penjara ini, Yusuf naik menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Tuhan suka bercanda. Seperti dalam kisah Daniel, kisah Yusuf pun, itu Tuhan bawa dia naik dari tempat penjara itu. Naik menjadi, sebutlah, orang paling berkuasa di Mesir. Ya, itu karena apa? Karena Tuhan. Karena tujuan-tujuan Tuhan ada dalam diri Yusuf. Singkat cerita, Firaun bermimpi. Masih ingat mimpi Firaun? Ya. Firaun mimpi ada 7 lembu gemuk. Lagi makan senang-senang di tepi sungai Nil. Tiba-tiba datang 7 lembu kurus. Makan 7 lembu gemuk itu. Udah ditelan, tetap kurus. Jadi bayangkan. Ini rupanya ada naga dalam perutnya ini. Sapi ini, dalam lembu ini. Jadi lembu udah makan lembu yang gemuk ini. Lembu yang kurus tetap kurus. Jumlah mereka juga 7. Firaun tanya, artinya apa? Yusuf beritahu karena Tuhan. Yusuf bilang begini, akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Tapi kemudian akan datang 7 tahun masa kekurangan yang sangat berat. Sehingga kekurangan itu akan berlangsung lama. Sehingga semua yang berhasil kita tuai di 7 tahun ini tidak akan ada sisanya, semuanya akan ditelan. Jadi kemiskinan akan melanda seluruh Mesir. Nah, pada waktu itu Mesir adalah negara adik kuasa pada waktu itu. Firaun tanya, kita harus buat apa? Luar biasa. Disinilah Yusuf mengeluarkan tata kelola. Dia kemudian memberitahukan apa yang harus dikerjakan, apa yang dia harus dikerjakan oleh Firaun pada waktu itu. Waktu Yusuf memberitahukan, Yusuf mempresentasikan dia punya jalan keluar, bahwa dia bisa atur ini, atur itu. Firaun terkejut. Firaun langsung kemudian
mempercayakan semuanya pada Yusuf. Jadi Yusuf kemudian menimbun gandum yang didapat selama 7 tahun. Selama 7 tahun kelimpahan. Yusuf kerja keras. Dibilang oleh Alkitab, saking berkuasanya Yusuf, sampai Firaun bilang begini. Dia berkata kepada mereka, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun berkata begini, memang aku Firaun, tapi tanpa setaumu. Ini kata luar biasa. Dengan tidak sepengetahuanmu, tidak ada seorang pun boleh bergerak di seluruh tanah Mesir ini. Minta ampun. Itu kekuasaan yang luar biasa. Saking berkuasa Yusuf, orang tidak bisa bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Itu dahsyat. Ya, saya tidak perlu cerita. Pokoknya Yusuf menjadi pribadi yang paling powerful. Yusuf mengumpulkan, dia kelola selama 7 tahun masa kelimpahan itu dia kelola. Sehingga waktu kelaparan datang. Wah, mereka sudah siap. Yusuf kemudian memberi makan seluruh negeri itu. Ya. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Firaun cuma berkata, "Hei, pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kita bilang kelaparan merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka lumbung gandumnya. Dan Mesir itu kemudian mempersiapkan. Jadi semua orang dari seluruh bumi datang untuk membeli gandum dari Yusuf. Oke. Kisahnya kemudian menjadi personal. Di sini saya mau bilang bahwa Yusuf ada di situ untuk tujuan Tuhan. Yusuf tidak ada di situ hanya untuk cerita bahwa dia jadi penguasa, tidak. Yusuf ada di situ karena Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan negara dikuasai itu, tapi juga untuk menyelamatkan umat perjanjian Allah. Maka tentu saudara ingatkan perkataan ini, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan telah membawa aku sampai di sini untuk mempertahankan kehidupanmu. Karena untuk mempertahankan kehidupanmu lah aku ada di sini. Yusuf tahu dia ada di situ karena tujuan Allah, karena kehendak Allah. Tapi kita kalau baca narasi Alkitab ini, kita selalu bilang, wah dia senang dapat istri orang Mesir, kawin sama orang Mesir, kaya, punya banyak uang, punya banyak kekuasaan. Padahal bukan itu yang penting. Yang penting adalah menemukan tujuan-tujuan Allah yang dahsyat dalam kehidupan ini. I can go on and on untuk ceritakan ini pada saudara. Tapi ini, kalau saudara baca baik-baik kisah ini, bahwa tujuan Tuhan adalah supaya kita melakukan tata kelola kita. Kalau ada hal yang perlu kita doakan, adalah ini, Tuhan, berikan kepadaku sebuah penglihatan supaya aku bisa melihat apa yang kau berikan kepadaku. Berikan kepadaku pengertian untuk tahu apa yang sudah kau berikan kepadaku. Supaya dengan apa yang kau berikan kepadaku, aku akan menjalankan tata kelola itu. Saudara tentu baca kan perumpamaan tentang uang mina itu. Waktu dia ada yang diberi 5 atau talenta itu, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Artinya itu tidak usah peduli orang punya banyak. Yang penting apa yang diberikan kepadamu. Jalankan itu. Kelola itu. Kembangkan itu. Perluas itu. Jangan tinggal hanya duduk. Dan kemudian berpikir kapan saya kembali ke sorga. Bukan itu tujuannya. Tujuannya yuk kita berkarya. Yuk kita melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Dalam perjalanan ini, saya kemudian sadar bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang orang percaya bisa buat. Ada banyak hal yang orang percaya bisa kerjakan. Saya cuma takut karena kita punya tujuan keliru. Kita kemudian sampai pada tujuan yang berbeda. Padahal Tuhan mau kita
memerintah bumi ini dengan menjalankan tata kelola. By the way, saya akan akhiri ini. Identitas kita. Benar bahwa kita anak Raja Wali. Betul. Haleluya. Kita akan terbang tinggi mengatasi masalah. Tapi yang paling penting adalah ini. Tujuan akhir manusia. Tujuan penebusan Kristus buat kita adalah menjadikan kita raja-raja dan imam di muka bumi ini. Raja-raja dan imam artinya raja dan imam menjadi satu, punya pengertian bahwa pekerjaan kerajaan adalah pekerjaan keimamatan. Itu punya pengertian apa? Bahwa apapun yang kamu kerjakan dalam pekerjaanmu itu sebenarnya adalah untuk melakukan tugas keimamatan bagi Tuhan. Sudah melakukan service unto God. Hargai pekerjaanmu. Lakukan yang terbaik di pekerjaanmu. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Bukankah Paulus berkata, sebab apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang paling powerful. Kita dipanggil untuk dijadikan raja-raja dan imam-imam yang memerintah di bumi ini. Itu identitas kita. Kita raja dan imam. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Sudah berulang kali saya bacakan pada saudara. Ya. Tapi ini yang luar biasa. Wahyu pasalnya yang kelima ayat 9 dan 10. Sama. Mereka akan menjadi imam dan raja dan mereka akan memerintah di bumi ini. Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Bahwa mereka akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Wahyu 22 ayat yang kelima. Itu wahyu tuh, udah habis tuh. Kalau saudara baca buku, udah selesai, mau tamat bukunya. Kalau saudara nonton film, udah mau selesai filmnya. Ya. Ditulis di Wahyu 22 ayatnya yang kelima. Saya baca aja ayat itu sebagai ayat yang terakhir. Untuk memberitahukan pada saudara. Yuk. Ketahui apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Kelola, kerjakan itu. Lakukan itu. Buat itu. Sebab Tuhan telah memberikannya kepadamu. Yang paling penting, ketahui tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Wahyu pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ini di mana ini? Di langit bumi yang baru kan? Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Kapan? Sampai selama-lamanya. Sebagai penginjil, saya juga pernah menjadi seorang yang memimpin pujian. Saya pengajar pujian penyembahan. Saya mengajar Tabernakel Daud untuk waktu yang lama. 12 tahun saya mengajar itu di sebuah sekolah teologi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita suka membuat statement yang nggak ditulis di Alkitab. Misalnya kita suka berkata seperti ini. Di sorga nanti kita akan menyembah Tuhan selama-lama. Pekerjaan kita adalah menyembah Tuhan selama-lama. Memuji Dia, menyembah Tuhan selama-lamanya. Tapi kalau baca Alkitab, kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Karena itu identitas kita. Terserah saudara melihat ini sebagai gambaran, terserah saudara melihat ini sebagai apa, tapi memerintah artinya, itu dua tadi. Kata memerintah itu punya dua arti. Government and governance. Government itu mungkin ya saudara memerintah, saudara pada sebuah posisi pemerintahan. Tapi yang penting itu governance-nya. Menata kelola apa yang Tuhan berikan buat kita sesuai dengan tujuan-tujuan Tuhan. Mungkin ada baiknya kita sebagai orang percaya kembali kepada tujuan Tuhan. Karena itu kepercayaan yang luar biasa. Ingat, kita ditebus dikembalikan pada tujuan-tujuannya. Supaya kita akan melakukan kehendaknya di muka bumi ini. Sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Seperti air menutupi lautan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Bersemangatlah dalam bekerja. Tetaplah hidup dalam tujuan-tujuan Tuhan. Kemenangan pasti ada. Tuhan menyertai saudara.
Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.